warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai apa itu pembelajaran kelas rangkap. Kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. PKR juga atau pembelajaran kelas rangkap juga mengandung arti bahwa seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda. Kemudian perlunya pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Ada beberapa alasan penting yang menyebabkan perlunya pembelajaran kelas rangkap dilaksanakan, yaitu ada 5 poin. Yang pertama itu alasan geografis. Lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi dan permukiman penduduk yang jaraknya berjauhan, serta adanya ragam mata pencaharian penduduk, misalnya berladang, mencari ikan, bahkan menebang kayu atau mencari sesuatu di hutan, maka hal ini dapat mendorong penggunaan PKR. Kemudian poin yang kedua itu demografis. Mengejar murid dengan jumlah yang kecil atau murid yang tinggal di permukiman yang jarang penduduknya, maka PKR merupakan pendekatan yang tepat dan praktis. Bagaimana dengan daerah perkotaan? Apakah alasan demografis juga berlaku? Ada beberapa SD di perkotaan mengalami kekurangan murid. Dengan demikian, setiap tingkat kelas hanya beberapa saja murid. Agar tidak ada pemborosan dalam tenaga guru, maka PKR merupakan cara pembelajaran yang dapat dibilang praktis dan ekonomis. Kemudian kekurangan guru. Meskipun jumlah guru secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataannya masih ada keluhan kekurangan guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian keterbatasan ruang kelas. Di daerah yang jumlah muridnya sangat sedikit, tidak memerlukan ruang kelas lebih banyak. Tetapi di daerah lain, meskipun sudah mempunyai ruang kelas sesuai dengan jumlah tingkatan kelas, masih belum cukup karena jumlah rombongan belajar lebih besar. Kemudian yang kelima, kehadiran guru. Ketidakhadiran guru bukan saja dialami oleh sekolah di daerah terpencil, di kota besar pun juga mengalaminya. Seperti di Jakarta, musibah banjir dapat menghambat kehadiran guru untuk melakukan tugasnya. Tujuan, fungsi, dan manfaat PKR atau pembelajaran kelas rangkap ada 4, yaitu poin yang pertama, quantity dan equity. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, PKR memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity atau jumlah dan equity atau pemerataan. Dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar jumlahnya. Kemudian poin yang kedua yaitu ekonomis. PKR memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi biaya pendidikan. Betapa tidak dengan seorang guru atau beberapa guru saja proses pembelajaran dapat berlangsung. Kemudian poin yang ketiga, pedagogis. Sudah seringkali bahwa pendidikan kita dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan atau tenaga kerja yang mandiri. Lulusan kita dinilai kurang kreatif, bahkan cenderung pasif dan mudah menyerah. Kemudian poin yang keempat itu keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anaknya berkurang, dan mengunjungi SD yang jauh dapat menyebabkan anak terlambat masuk sekolah.
Kemudian selanjutnya yaitu penataan ruang kelas dalam PKR. Nah, pada umumnya model atau bentuk ruang kelas di SD yaitu sama-sama persegi ya. Sebaiknya guru mengidentifikasikan dan mendaftar semua benda yang ada dalam menempatkan di ruang kelas. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu ada daerah pajangan. Nah, hasil karya murid sebaiknya dipajang di tempat yang telah ditentukan guru. Gunakan ruang kelas yang ada dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, kemudahan bergerak. Nah, kemudahan bergerak bagi guru dan murid juga perlu dipikirkan. Guru dan murid dapat leluasa bergerak dari kelompok yang satu ke kelompok lain, dari murid ke murid, dari ke tempat sumber belajar tanpa menimbulkan gangguan yang berarti. Kemudian sinar matahari atau sinar cahaya. Pengaturan tempat duduk murid harus diperhatikan pandangan murid dengan jangan sampai menentang matahari. Sinar atau cahaya akan lebih baik datang dari samping murid. Kemudian 4. Panas dan ventilasi. Murid jangan duduk di tempat yang langsung kena sinar matahari. Ventilasi dalam ruang kelas cukup baik bila ada tempat yang kurang kena panas dan lembab. Kemudian papan tulis. Nah, penggunaan 2 papan tulis dalam PKR akan lebih baik jika papan tulis yang bisa dipindah-pindah untuk kerja kelompok akan sangat berguna. Kemudian yang keenam, bangku dan kursi. Jangan menggunakan bangku dan kursi yang menjadi satu. Hal ini akan menyulitkan dalam mengatur bangku dan kursi saat kerja kelompok. Kemudian ketujuh, meja guru. Nah, meja guru diletakkan di tempat yang memungkinkan guru dapat memandang seluruh murid saat guru duduk. Kemudian 7, sudut aktivitas. Nah, pikirkan tempat sudut aktivitas sehingga murid dapat bekerja atau belajar di sudut itu tanpa mengganggu murid lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.